Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingganya kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang, dapat melaksanakan rapat dan dalam rangka rapat panja penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat panja ini telah dihadiri oleh 8 orang yang terdiri dari 6 fraksi. Ya. Maka quorum telah terpenuhi sebagaimana pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Maka perkenan kami membuka rapat panja dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian, panja hari ini akan melanjutkan penyusunan atas substansi materi dalam draft RUU tentang Satu Data Indonesia. Sebelum itu kami meminta persetujuan rapat hari ini akan berlangsung sampai pukul 12.00. Namun apabila tidak ada hal-hal yang perlu didiskusikan, rapat dapat ditutup sebelum waktunya sesuai kesepakatan rapat. Apakah dapat disetujui? Pimpinan, anggota panja, dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan rapat panja sebelumnya kita telah menyelesaikan hingga pasal 114. Untuk itu hari ini akan melanjutkan pembahasan draft RUU. Kami persilakan tim ahli untuk membacakan draft RUU tentang Satu Data Indonesia dimulai dari pasal 115. Ya, silakan disclaimer karena tadi saya sudah ngobrol sama Pak Endro bahwa 115 mulainya 110 jadi hitungannya ya. 110, oke. Nah. Oke. Hampir saya mau tanya ininya nih, berkasnya ya. Oke. Dari tim ahli disilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan Badan Legislasi dan anggota Badan Legislasi Panja Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia, kami melanjutkan pembacaan draft Rancangan Undang-Undang pasal 110 bagian kelima tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Ayat 1, dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau non-litigasi, para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan. Ayat 2, pengajuan sengketa ke pengadilan dilakukan setelah para pihak memperoleh bukti telah menempuh mekanisme administratif, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ayat 3, pengajuan sengketa ke pengadilan dilakukan sesuai dengan kewenangan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, kewenangan peradilan dalam menyelesaikan sengketa data tidak dapat dikesampingkan oleh mekanisme administratif atau non-litigasi. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penyelesaian sengketa. Kalaupun ada dispute ya, itu namanya jenis sengketa berarti ya. Nah, dalam penyelesaiannya pasal 103, 104, 105 itu terkait dengan penyelesaian secara administratif. Penyelesaian sengketa secara administratif. Kemudian selanjutnya pasal 108 itu penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi. Dalam pengertian non-litigasi adalah di luar daripada pengadilan. Jadi ini tahapan-tahapan ya. Nah, kemudian baru kita mengarah kepada penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Nah, jadi apakah hubungannya antara penyelesaian non-litigasi maupun juga dengan mekanisme administratif ini merupakan satu jenjang atau tahapan yang harus dilalui, maka ujungnya adalah di pengadilan. Maka kita akan lihat. Jadi ayat 1, dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau non-litigasi, para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan. Artinya penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan ujung atau hal yang terakhir. Ya.
Maka ayat 1 ini adalah pembukaan, ayat 1 ini merupakan pasal 110 ayat 1 merupakan satu kesepakatan kita nih. Apakah kita sepakat bahwa pengadilan itu merupakan akhir daripada penyelesaian persengketaan setelah melalui tahapan administrasi maupun non litigasi? Setuju Bapak Ibu? Setuju? Silakan Bu. Jadi terima kasih Pak Ketua. Ada yang ingin ditanyakan pertama gini, kalau kita sebut para pihak, apakah para pihaknya hanya kita batasi pada wali data yang bermakna berarti para pemilik data itu sendiri, atau memungkinkankah jika ada perseorangan yang ternyata kemudian datanya disalahgunakan, bukan disalahgunakan, apa dimasukkan dengan secara tidak tepat misalnya, atau ternyata penginputannya tidak sesuai, atau terdapat manipulasi yang memang terbukti bahwa itu hanya dilakukan oleh sistem, itu apakah termasuk juga yang disebut para pihak yang bersengketa? Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaan Ibu Lady ini lebih mengkerucut kepada tentang para pihak dan ujungnya tentang sengketanya. Ya, tim ahli bisa menjelaskan ini. Ya, jadi yang ditanyakan oleh Bu Lady adalah nanti akan saya tanya ulang kembali tentang ayat 1 ini, ya. Tetapi ada hal penting lagi yang tidak kalah kita perlu perhatikan, yaitu para pihak. Nah, para pihak yang bersengketa ini pihak mana saja sebenarnya yang masuk ke dalam bagian sengketa ini, kemudian bentuk sengketanya seperti apa, kan seperti itu ya, Bu Lady ya. Oke, silakan, TA. Baik, Bapak. Terkait dengan para pihak ini sudah dijelaskan serta disetujui di pasal 104. Jadi sengketa dalam penyelenggaraan SDI meliputi ini sengketa antar penyelenggara. Berarti para pihak pertama antar penyelenggara, yang kedua antara penyelenggara data dan masyarakat. Pihak selanjutnya adalah sengketa terkait akses penggunaan dan pelindungan data. Berarti ini setiap orang maupun penyelenggara data maupun produsen data juga bisa bersengketa di dalam perkara ini. Sudah, oke. Terjawab Bu? Sudah terjawab ya. Nah, maka saya kembali kepada bahwa pasal 110 yang bagian kelima sekarang ini adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Ayat 1, dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau non-litigasi, para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan. Berarti ada tahap pertama terlebih dahulu yang harus dilalui, yakni administratif atau non-litigasi. Apakah dapat disetujui ayat 1? Ya, silakan. Saya pemikiran saja ya. Mengenai masalah sengketa ini, sebetulnya data ini kan diperlukan untuk kepentingan rencana pembangunan. Nah, ketika ada sengketa data ini terus kemudian prosesnya sampai kepada peradilan untuk mendapatkan satu ketetapan hukum itu kan panjang sekali. Kalau sampai gugat menggugat, artinya bahwa ini akan mengganggu terhadap rencana pembangunan kita. Apakah sanksi ini tidak bisa kita sederhanakan, katakanlah berhenti sampai di sanksi administratif gitu. Jadi tegas gitu, jangan sampai ada pasal karet. Karena jangan sampai nanti pengelola data itu kemudian harus menunggu keputusan ingkrah dari pengadilan. Karena gugat menggugat kan panjang sekali, minta kasasi dan sebagainya. Nah, ini yang saya khawatirkan, sehingga nanti rencana pembangunan terganggu terhadap proses hukum yang sebetulnya itu nggak begitu masalah besar gitu. Tapi kan begitu ada kewenangan terhadap masalah peradilan, warga negara kan menggunakan haknya itu. Ini mohon pertimbangan. Iya. Saya bantu lagi pertanyaan Pak Firman, ini lebih mengkerucut kepada persoalan bagaimana perjalanan atau pelaksanaan data, sehingga sengketa pengadilan ini tidak menghambat. Gitu loh. Jangan sampai nanti karena ini masuk ke dalam perencanaan pembangunan nasional, oleh karena ada sengketa yang masuk pengadilan yang tunggu ingkrah, ya kan? Nah ini bagaimana ini bentuk sengketanya lagi kembali ini? Tenaga ahli, silakan, bisa jelaskan. Kalau tidak bisa jawab, saya yang jelaskan, gitu.
Jadi pimpinan di bagian ke-1 tentang penyelesaian sengketa, jadi sebenarnya sengketa ini sebagaimana dijelaskan di ayat 3, penyelesaian sengketa tidak boleh mengakibatkan pengalihan kewenangan atas data dari pihak yang berwenang. Artinya kalau kemudian melihat data ini, berarti data awal yang menjadi kewenangan produsen itu menjadi acuan utama bagi perencanaan pembangunan. Tetapi ketika itu disengketakan, maka kemudian yang terjadi penggunaan data tetap berprinsip kepada kewenangan produsen data atau wali data yang memiliki hak atas data tersebut. Sambil menunggu kemudian penyelesaian sengketa. Putusan Putusan sambil menunggu putusan terakhir. Penyelesaian sengketa berarti secara sudah berjenjang. disyaratkan dapat dilaksanakan. Karena saya tidak juga ada seperti pengalihan itu nanti, kewenangan di sini. Pak. Sama Pak, kalau saya jawab juga sama Pak nanti. Karena ini kemarin sudah dibahas Pak Firman. Sudah ada yang bahas ini, ya. Jadi tentang interoperabilitas data itu memang merupakan satu kegiatan BSDI yang kedepannya nanti untuk mencari angka valid dan akurat, ya, demi penyusunan perencanaan pembangunan. Tapi kemudian BSDI ternyata juga bisa berfungsi untuk kepentingan masyarakat. Nah, dalam konteks kepentingan masyarakat ini ada tentunya hak masyarakat yang kemudian dapat saja itu haknya hilang atau haknya tidak mendapatkan sebagaimana yang diharapkan. Nah, hal inilah yang kemudian bisa masuk ke dalam bagian daripada sengketa, seperti itu kan. Nah, sengketa ini sudah membesar ke arah bagaimana kepentingan hak-hak sebagaimana diatur oleh undang-undang, baik itu tentang undang-undang perlindungan data pribadi maupun undang-undang lainnya yang terkait dengan data juga. Jadi demikian Pak. Ya, jadi dan ini pun juga Pak, ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah akhir Pak. Ya, akhir setelah terjadinya satu penyelesaian sengketa yang secara non litigasi maupun mekanisme administratif tidak dapat diselesaikan. Seperti itu. Pak Firman. Oke. Ayat 1 oke Pak ya? Biar jalan kita. Oke. Ayat 2, pengajuan sengketa ke pengadilan dilakukan setelah para pihak memperoleh bukti telah menempuh mekanisme administratif kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Jadi inilah yang menyatakan bahwa syarat harus melalui proses sengketa penyelesaian secara mekanisme administratif. Bila mana tidak, maka tidak boleh masuk ke pengadilan langsung. Seperti itu, nggak bisa langsung lompat ke pengadilan. Gitu. Pak Dr. Abidin, silakan. Karena di TikTok sudah ada kelihatan Pak Dr. Abidin sekarang kan. Saya bukan masuk ke pasalnya, cuman mengandaikan saja ada sengketa data. Misalkan pemerintah memutuskan untuk memberi bantalan sosial kepada masyarakat miskin di suatu daerah. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Katakanlah di daerah Kabupaten A dia menyebutkan bahwa bantalan untuk miskin itu adalah 10.000 jumlah penduduk miskin di Kabupaten A. Nah ternyata ada masalah tuh data itu. Nah digugatlah ini. Penyelesaian administratif tidak terselesaikan. Tidak dibenahi juga katakanlah begitu kan. Dari data 10.000 itu tidak dibenahi juga oleh pemerintah. Nah ini sudah berjalan bantalan sosialnya untuk 1 tahun katakanlah begitu. Nah kan ada yang menggugat tuh. Karena menurut penggugat ini dia berhak berdasarkan kategori yang ditetapkan sebagai ketentuan miskin berdasarkan data dia masuk di situ. Tapi dia tidak dapat. Digugatlah, penyelesaian administratif nggak selesai tuh. Tidak dibenahi segala macam gitu kan. Baru dia ngadu ke pengadilan. Nah ternyata karena pengadilan katakanlah bukan pengadilan cepat ya. Kecuali ini kita tentukan nih bentuk pengadilan cepat. Jadi ada khusus sendiri itu kan pengadilan ini. Kalau pengadilan umum seperti biasa harus memenuhi ketentuan ya dari pengadilan negeri kemudian terus sampai ke upaya hukum terakhir itu tuh PK sampai inkrah. Nah kekhawatiran dari saya kalau katakanlah ternyata inkrahnya sampai katakanlah programnya itu habis setahun misalkan gitu kan ya syukur-syukur kalau di bawah setahun itu kan bisa dipulihkan. Nah itu bentuknya apa?
apakah ada klausul yang mengatakan bahwa ada apa ganti apa tuh dia menang katakanlah dia tuh yang gugat itu, ternyata dia punya hak tuh, tapi tidak dipenuhi karena kebijakan yang salah data kan gitu. Nah ini gimana ini rumusannya Pak Ketua? Nah jangan sampai katakanlah ini kita kasih pengadilan semacam ini, tetapi untuk memulihkan haknya itu tidak diberikan pemulihan hak dari penggugat kalau katakanlah dia menang dalam gugatan. Karena kan setiap orang tuh, jadi setiap orang itu bisa siapa saja tuh. Padahal sengketa yang dimasukkan di sini kan coba di pasal selanjutnya kan antar lembaga sengketa. Nah ketentuan ya sengketa itu adalah sengketa antar penyelenggara data, sengketa antara penyelenggara data dengan masyarakat. Nah berarti kan masyarakat itu yang dimasukkan dengan setiap orang tadi kan. Gitu. Kemudian sengketa terkait akses penggunaan dan perlindungan data. Ini berkaitan dengan data pribadi dan sebagainya. Nah kalau katakanlah ini ada limitasi misalkan tidak setiap orang gitu kan, itu bagaimana gitu kan. Nah maksud saya bentuk pengadilan yang kebijakannya bisa segera diubah oleh pemerintah, tapi juga ada pemulihan haknya, dia juga dapat tuh. Ini sekedar exercise Pak Ketua. Jadi jangan sampai katakanlah pemerintah ingin melaksanakan programnya, tapi terkendala dengan menggugat ini gitu kan, yang tidak terselesaikan secara administratif. Ya kalau selesai secara administratif, misalkan salah data ya bisa dipulihkan kan. Tapi kalau katakanlah political will dari penyelenggara negara tidak kunjung tiba kepada pengadu yang menggugat data tersebut, ya menang pun tidak ada pemulihan haknya kan. Kalau katakanlah dibatasi misalkan bantalan sosial itu katakanlah tahun ini, tahun depan direvisi lagi misalkan gitu. Tolong dipikirkan. Saya kira rumusannya silakan TA pikirkan. Jadi bentuk pasalnya saya pilih harus ada yang mengakomodasi semacam itu. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Siap. Memang kalau baru dokter ini lebih charming dia, lagi charmingnya gitu. Kalau ibarat orang dewasa tuh baru lagi genit-genitnya gitu kan. Oke lanjut silakan. Tea, dijawab bisa? Saya bisa jawab. Kalau Tea nggak bisa jawab, saya bisa jawab. Jadi apa yang digambarkan oleh Pak Abidin Fikri tadi, Pak TA, itu sebenarnya menyatakan bahwa tentang penyelesaian sengketa pengadilan itu utuh, harus bisa menyelesaikan. Dan kemudian kepentingan apa yang ditanyakan Pak Firman tadi itu ditanyakan ulang oleh Pak Abidin. Jangan sampai kegiatan tentang data ini menjadi hilang atau terhenti, ya kan? Padahal itu adalah kebutuhan negara. Jawabannya itu ada di pasal yang sebelum pasal 110 dan juga setelah pasal 110, ya kan? Ada 111, ada 112. Bisa jelaskan nggak? Di 112 itu ketentuan yang mana sih yang bisa disengketakan di pengadilan, yang kemudian tentang bisa jalan langsung gitu loh. Ya tim TA silakan. Gitu. Baik, karena terkait dengan kalau terkait dengan setiap orang ketika terjadi sengketa, kalau sengketanya itu informasi publik maupun perlindungan data pribadi, maka mengacunya kepada ketentuan peraturan perundangan yang sudah ada. Tetapi kalau terkait dengan sengketa tadi sebagaimana dicontohkan oleh dari Bapak Pak Abidin terkait dengan apakah dirinya seharusnya masuk kategori sebagai masyarakat miskin yang penerima bantuan sosial atau bantalan sosial, tapi dia kemudian tidak terdata, sehingga kemudian dirinya menggugat. Nah, bagaimana konsep pemulihan haknya? Kalau diatur di dalam ketentuan bagian kelima ini menjadi kurang pas, Pak. Karena ini mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Tetapi kalau kemudian terkait dengan pemulihan haknya, itu bisa diatur di ketentuan berikutnya bagian ke-7 tentang kekuatan hukum dan pelaksanaan putusan. Nah, ketentuan terkait dengan pemulihan hak itu bisa dimasukkan di dalam ketentuan di pasal 113. Karena di sini diatur juga tentang
bahwa kesepakatan atau putusan dalam penyelesaian sengketa yang telah memperoleh hukum tetap wajib dilaksanakan oleh para pihak. Nah, ketentuan pemulihan hak ini bisa kita masukkan di dalam sini, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi begini Pak Abidin, yang Pak Abidin tawarkan yaitu coba kita pikirkan, maka cara kita memikirkannya adalah bagaimana kita selesaikan dulu pasal 110 sampai pasal 116. Di sini mana yang kurang, yang belum masuk ke dalam apa yang ditawarkan oleh Pak Abidin tadi, baru kita masukkan. Begitu ya. Jadi pasal 110 ini kan sebenarnya membuka peluang tentang pengadilan. Ya. Nah, tetapi ada beberapa harapan dan tanggapan, jangan sampai masuk ke pengadilan kemudian tentang kepentingan data menjadi tertunda. Ya. Jangan sampai kemudian bahwa ada yang nanti menunggu tentang kepastian hukum tadi, tentang data lagi kebalik, nunggu inkrah lagi. Nah ini, maka kemudian harus secara spesifik bagaimana bentuk yang di pengadilan ini bisa dilakukan, diselenggarakan, tapi kemudian tidak menghambat kepentingan-kepentingan tadi. Nah, ini bisa dijawab dengan cara kita harus mengurai terlebih dahulu tentang pengadilan ini dari 110 sampai dengan 116. Bahkan dari 113 pun kita sudah, dari 110 sampai 112 pun sudah terjawab nih. Bisa kita lihat nanti. Begitu ya, setuju ya Pak Abidin ya? Tadi ayat 1 kan sudah. Nah sekarang ayat 2, pengajuan sengketa ke pengadilan dilakukan setelah para pihak memperoleh bukti telah menempuh mekanisme administratif, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Setuju nggak? Setuju? Izin Pak Ketua. Secara prinsip saya kira berkaitan dengan pengadilan, concern saya itu di masyarakat. Kalau antar lembaga itu kan bisa administratif selesai itu. Kalau antar lembaga pemerintah ya. Jadi kan nggak mungkin dalam satu lembaga salah data, komplain antar lembaga begitu kan nggak selesai, itu administratif bisa selesai. Jadi sengketa yang berkaitan dengan data itu dengan masyarakat, Pak. Kenapa? Karena butuh kepastian, ya. Jangan sampai berlarut-larut gitu kan. Dan juga jangan sampai mengganggu program pemerintah, dan yang berhak memastikan bahwa dia terlindungi. Gitu loh. Jadi karena kan masyarakat itu kan dalam kondisi yang lemah, Pak. Jadi ini yang menurut saya yang oleh karena itu saya concernnya di situ. Nah, Iya. catatannya tadi di 100 berapa 14 mohon diingat ya sama TA itu harus perlu diakomodasi itu. Tadi kan coba lihat sengketa tadi. Coba lihat pasalnya. Izin Pak Ketua, kita mengulang aja lagi sebentar nggak apa-apa. Sengketa. Nah, yang ini nih. Nah, kalau sengketa antar penyelenggara data, saya kira internal itu selesai, itu administratif selesai itu. Iya. Mungkin ada pengadilan. Nah, sengketa antara penyelenggara data dengan masyarakat. Nah, ini yang perlu perhatian kita. Seperti yang saya contohkan tadi kan data yang katakanlah misalkan pemerintah programnya A, clear di antar lembaga. Tapi di masyarakat itu menimbulkan soal. Sampai administratif nggak juga selesai, sampai ke pengadilan. Nah, masyarakat sendiri kan sudah jadi victim, jadi korban dari kebijakan pembangunan yang salah data. Nah, ini concern yang menurut kami yang perlu diperhatikan. Nah, pasalnya ya kita politik hukum di balik ini gitu kan ke depan. Ini kan masih di kita kan, soal pemerintah nanti kita ke ini. Nah, perlu ada perlindungan nih berkaitan dengan sengketa, khususnya penyelenggara data dengan masyarakat. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Ketua, melengkapi ini. Mungkin enggak, ini kan undang-undang kan merupakan satu aturan hukum yang dibuat sesuai dengan keputusan politik. Berani enggak kita untuk mengantisipasi, mengatasi terhadap apa yang disampaikan Pak Bidin tadi? Di dalam undang-undang ini kita berikan semacam mandatori atau otoritas kepada Badan Data Nasional untuk diberikan kewenangan menetapkan. Jadi tidak perlu proses pengadilan, diberikan otoritas di situ sehingga kalau jadi dispute tentang data bansos dan sebagainya, kita berpegang pada keputusan Pusat Data Nasional yang di bawah Bappenas itu.
Bisa nggak kira-kira seperti itu untuk menyederhanakan begitu supaya tidak proses hukumnya tidak berkepanjangan, karena ini kan masyarakat yang akan mendapatkan program bantuan sosial ini kan menunggu terus. Contoh ini sekarang MBG, ini kan mulai data dari penyelenggara beda, data ini beda. Nah kalau ini proses peradilan, ya itu panjang sekali, akhirnya program nggak jalan ini. Sampai presiden masa jabatan habis karena sengketanya nggak selesai, nggak jalan. Gimana kalau kita berikan satu terobosan, mungkin juga perlu dikonsultasikan ahli hukum nih ya, yang menguasai tentang masalah pidana atau masalah sengketa ini, kita memberikan mandatori kepada atau kepada badan satu data ini yang diberikan kewenangan untuk memberikan memutuskan bahwa data yang dipakai adalah data yang diputuskan di sini gitu. Mungkin enggak gitu. Ya, sebenarnya kalau dalam sistem penegakan hukum, law enforcement, itu ada beberapa konteks ketika musyawarah dengan tentunya kembali kepada culture kita yaitu Pancasila, Pak. Itu umumnya selalu dalam penyelesaian persoalan bila mana tidak terdapat kesepakatan dalam konteks dilakukannya musyawarah, maka penyelesaian itu harus ada yang di tengah. Nah, konteks ini adalah pengadilan gitu loh, Pak. Jadi bila mana ada satu sengketa yang kita bahas dalam suatu perundang-undangan, sudah barang pasti akan ada pengadilan. Tentunya di sini tujuannya untuk penegakan hukum. Nah, tetapi batasannya tadi, nanti kalaupun Pak Firman kepingin bahwa ya semua pasti berharap, jangan sampai kepentingan nasional, dalam hal ini juga kepentingan masyarakat, tertunda. Nah, ini kita bisa buat dalam klausul. Ya kan, kita tambahkan dalam klausul, Pak. Itu loh. Tetapi kita tidak bisa menyampingkan daripada lembaga peradilan sebagai penegakan hukum. Nah, terutama kepada persoalan kepentingan masyarakat. Ya kan? Nah, Pak Abidin tadi bilang kepada masyarakat. Nah, itu maka ada 112, pasal 112 nanti. Makanya saya tuh kepingin kita selesaikan sampai 112 saja dulu. Ya kan? Biar kita nanti bisa lengkapi 113-nya kita tambah dengan perkara-perkara yang menyangkut kepada kepentingan itu dapat dilanjutkan. Ya kan? Jangan sampai terhambat lah kepentingan tadi. Iya, nah pengecualian itu nanti kita bikin di pasal 113. Tapi lembaga pengadilan harus ada dulu nih. Setuju ya Pak ya? Oke. Ayat 2 setuju Pak? 110 ayat 2. Setuju ya? Ayat 3 ini masih normatif sama. Pengajuan sengketa ke pengadilan dilakukan sesuai dengan kewenangan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setuju ya? Ayat 4, kewenangan peradilan dalam menyelesaikan sengketa data tidak dapat dikesampingkan oleh mekanisme administratif atau non-litigasi. Setuju ya? Karena sudah lewat ke pengadilan. Nah, ini bentuknya Pak, 111. Silakan. Selanjutnya pasal 111. Ayat 1, sengketa yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administratif diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara. Ayat 2, sengketa yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum diselesaikan melalui peradilan umum. Ayat 3, penentuan kewenangan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman. Ya, ini pasal 111 adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 1, sengketa yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administratif diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara. Saya mau sedikit memaparkan ayat 1 dulu Pak. Ya. Jadi sengketa yang terkait dengan keputusan atau tindakan administratif, ini adalah sengketa antara masyarakat dengan yang menyelenggarakan tentang bagaimana sehingga penyelenggara dalam hal ini KL, kementerian dan lembaga yang memutuskan secara administratif, yang kemudian keputusan administratifnya ini telah mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Maka tata usaha peradilan tata usaha negara adalah sebuah tempat yang dimana masyarakat dapat melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat tata usaha negara yang disebut dengan pejabat TUN. Maka peradilan tata usaha negara disebut adalah peradilan TUN, tata usaha negara. Kurang lebih seperti itu. Ayat 1 ini tentang administratif, ternyata tempatnya adalah di TUN. Ya. Ini onreh overheadsdat, ya kan? Onreh matig overheadsdat, bukan onreh matigedat, tapi onreh matig overheadsdat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
pejabat tata usaha negara. Ya, setuju Pak? 111 ya. Ayat 2, sengketa yang berkaitan dengan perbuatan dilakukan melalui peradilan umum. Nah, ini adalah bisa siapa saja. Ya, bisa si pelakunya itu adalah pejabat, tetapi kemudian bentuknya tidak hanya sebatas administratif, tetapi desil 1 disebut desil 5. Atau daerah yang sebenarnya sudah mengarah kepada, tadi Bu Ledi sudah kasih pandangan ke saya, desil 6 atau yang sudah aman tapi masih disebut desil 1, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini kan bisa saja dilakukan oleh oknum-oknum yang mengandung kepada perbuatan melawan hukum oleh personalnya, oleh oknumnya. Maka ayat 2 dapat dilakukan penyelesaian sengketa itu melalui peradilan umum. Ayat 2 seperti itu. Ya, kalau tadi adalah pejabat negara, kalau ini adalah peradilan umum yang dilakukan oleh oknum. Ya, bisa jadi juga oleh wali data yang bukan pejabat tun. Gitu loh. Seperti kepala desa, kan nggak mungkin ditunkan dia. Oke, setuju? Ayat 3, penentuan kewenangan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman. Ya, setuju ya? 112, selanjut. Nah, ini 112. Pasal 112. Ketentuan mengenai sengketa yang berkaitan dengan akses informasi publik dan perlindungan data pribadi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi. Ya, ini manakala seseorang atau sekelompok orang yang terganggu terkait dengan akses dan itu melanggar ketentuan informasi publik dan perlindungan data pribadi, data saya diungkap di luar gitu loh. Nah, ini kan menyangkut hal itu, maka ini ada ketentuan sebagaimana undang-undang yang berlaku. Siapa yang melanggar KTP saya disebarluaskan dan sebagainya, itu undang-undangnya kan sudah ada. Ini pasal 112. Setuju Pak? Setuju? Nah, pasal 113 saran saya, kita coba Pak Abidin dan Pak Firman membulatkan lagi kembali kepada pengecualian tadi Pak, terkait dengan administrasi data. Ya mungkin TA punya klausul silakan. 113. Ini yang 113 yang ada ini kita jadikan 114 dulu. Karena itu kan bagiannya sudah beda, bagian ke-6 kekuatan hukum dan pelaksanaan putusan. Maksud saya dalam pasal 113 ini masih bagian yang kelima, ya. Bagian kelima penyelesaian sengketa melalui pengadilan, ya. 113 temanya masih penyelesaian sengketa dalam pengadilan. Nah, ini ada pengecualian tadi. Pasal 113 ayat 1. Ayat 1 boleh, tanpa ayat juga boleh. Silakan Pak Firman, Pak Abidin kalau mau ada saran terkait dengan klausul, ya, frasa pasal pengecualian yang dimaksud tadi. Ya. Izin ya, coba saya ini kan dalam hal ya kebijakan pemerintah berkaitan dengan program pembangunan yang dilaksanakan dan dalam hal kebijakan pemerintah berkaitan dengan program pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, ya untuk kepentingan masyarakat, sengketa melalui pengadilan tidak. Nah, jadi kita ulang nanti ya ininya. Dalam hal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, sengketa melalui pengadilan dikecualikan atau tidak menunda. Gimana tuh? Ya. Nanti ini ya dibersihkan ya melalui pengadilan tidak
menunda kebijakan nasional. Itu dalam hal kebijakan pembangunan nasional, ulang ya, dalam hal kebijakan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dalam hal kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan nasional yang dirasakan untuk kepentingan masyarakat. Sengketa melalui pengadilan tidak menunda. Ya, tidak menunda pelaksanaan. Ya. Itu. Nanti dibersihkan lagi kalimatnya dalam hal pembangunan nasional. Dalam hal kebijakan pembangunan nasional, coba dibersihkan Teang. Jadi substansinya itu kebijakan pembangunan nasional dilaksanakan, dan kalau ada sengketa pengadilan ya, tetap dilaksanakan sampai keputusan tetap tanpa mengurangi hak-hak dari masyarakat. Pembangunan nasional kan luas ya. Ya, pembangunan nasional ya. Tadi yang dalam hal kebijakan pembangunan nasional Itu sudah ada tambahan tadi. Dalam hal kebijakan pembangunan nasional dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, begitu ya? ya, Tidak menunda pelaksanaan program pembangunan. Tidak menunda pelaksanaan program pembangunan atau tidak menunda pelaksanaan penyusunan, pemenuhan hak masyarakatnya tetap perencanaan. Izin pimpinan. Karena terkait dengan ini kan terkait dengan alur atau bisnis proses dalam penetapan data. Nah, sengketa itu terjadi ketika data itu ditetapkan sebagai DDN, Pak. Data dasar nasional. Ketika sudah ditetapkan oleh BDSI sebagai data nasional, BSDI sebagai data dasar nasional, berarti dari seluruh produsen data itu sudah store ke BSDI, selanjutnya dirilis sebagai data dasar nasional. Iya. Setelah itu terjadi sengketa, sebagaimana di ketentuan pasal 104. Iya. Nah, ketika terjadi sengketa itu, ketentuan sengketa yang terjadi itu dimaksudkan adalah tidak membatalkan, tidak menunda atau menghentikan program pembangunan yang telah ada, yang sudah direncanakan sesuai dengan DDN yang sudah ditetapkan. Iya. Nah, kalau konsepnya begitu, kami ada beberapa usulan, tapi agak sedikit panjang. Satu lagi, itu berarti di situ tadi, Ya. izin Pak Ketua, melalui Ketua. Tapi juga pemenuhan hak masyarakatnya tetap dilaksanakan. Pak Ketua, Ledia mau mendalami boleh? Iya. Izin ya Bang Dokter, kakak kedua. Jadi ini ada beberapa hal. Pertama, dalam bab yang tadi saya tanya, makanya sengketanya itu kapan dan di mana, antar siapa, karena tadi yang Mas Hendro sampaikan berkaitan dengan kalau sudah ditetapkan datanya, udah di DDN, berarti siapa yang bersengketa? Sengketanya masyarakat dengan BSDI atau masyarakat dengan wali data gitu. Kan itu juga menentukan, kan itu akan terjadi perbedaan. Sementara dugaan saya kemungkinan terjadinya kesalahan itu bisa jadi ketika pendataan di awal atau juga ketika terjadi transfer data, interoperabilitasnya bisa jadi salah, bisa jadi tidak terambil. Pada banyak kasus, misalnya di Dikti, ada anak yang sudah bertahun-tahun, 2 tahun dia udah semester 4, 2 tahun dapat KIP kuliah, tapi ternyata di pangkalan data Dikti tidak ada namanya, padahal salah satu syaratnya anak dapat KIP kuliah itu kalau di pangkalan datanya ada. Ternyata ketika interoperabilitas antara kampus dengan Diktinya itu tidak sinkron, bermasalah. Baru ketahuan ketika anak ini akan mewakili kampusnya lomba gitu. Nah, jadi nanti yang perlu
kenapa tadi perlu ditanya, kan dikhawatirkan oleh oleh kakak kedua saya ini, Bang Bidin, nanti ditanya kalau udah dia dapat KIP ada kasus kemudian disengketakan, dia bakalan masih tetap dapat atau enggak, kira-kira kan begitu. Nah, Oke. jadi problemnya Saya jawab. Bu. sengketanya di mana gitu? Sengketa di mana yang bisa diberlakukan pasal 113 ini? Terima Oke, kasih. ya. Jadi begini Bu, ini sengketa yang kita di 113 adalah sengketa di pengadilan Bu. Yang Ibu sampaikan tadi adalah contoh yang bisa dan harus melalui proses sengketa melalui mekanisme administratif maupun non litigasi. Itu bisa diselesaikan melalui proses itu tadi. Harus, bukan dianggap Bu, harus bisa diselesaikan karena itu kan masalah persoalan contohnya tadi antara PD Dikti, pangkalan data Dikti dengan si kampus tidak berkoordinasi. Zaman dulu kan kita ada Kopertis Bu. Nah, kalau sekarang kan directly langsung antara Dikti dengan kampus, ya kan dalam hal kegiatan mahasiswa setiap hari perkuliahannya seperti apa, bila mana tidak terdapat di pangkalan data maka dia tidak mendapat hak KIP-nya. Kan seperti itu. Nah, terjadi sengketa, maka di sini hanya sengketa administratif, Bu. Sifatnya seperti itu. Ya. Artinya, pengadilan pun nanti akan diamanatkan oleh undang-undang ini hanya melaksanakan sengketa yang berdasarkan melalui proses antara mekanisme administratif dengan penyelesaian non litigasi. Hanya itu saja, Pak. Jadi tidak mungkin otomatis langsung pengadilan itu menerima perkara yang dimana perkara tersebut belum menyelesaikan musyawarah melalui mekanisme administratif maupun juga non litigasi. Jadi ini ujung Bu, ini ujung. Tapi sekali lagi bahwa proses ini pun tidak terlepas nanti ketika kita sudah serahkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah memberikan surprise termasuk DIM. Nah DIM ini adalah mekanisme kelembagaan, termasuk kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung, ya kan? Nih kalau sengketa seperti ini nih sudah ada undang-undangnya seperti ini. Mereka kan sudah ada bagan-bagan bidang justisia, judicial, ya penanganan perkara-perkara. Bagaimana bentuknya, metodologinya seperti apa. Nah itu pasti nanti ada DIM yang akan hadir ke kita kembali, seperti itu. Dr. Gamal dulu sebentar Pak. Iya, izin pimpinan terkait usul pasal 113 ini ada mungkin 3 pandangan saya yang perlu kita dalami sebagai pembanding ya. Pertama soal equality before the law ya. Jadi pasal ini menurut saya menempatkan pemerintah atau penyelenggara program itu di atas warga negara di hadapan hukum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, potensi irreversible damage. Misalkan dalam konteks ini ya, ketika ada sengketa tata kelola data, lalu itu tetap dilanjutkan sehingga resiko misalkan dampak kebocoran, penyalahgunaan itu sesuatu yang sifatnya irreversible. Lalu ketiga, saya pikir ini penting terkait dengan pelemahan kewenangan yudikatif ya. Kan dengan pasal ini maka secara hukum padahal kita tahu lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan selah. Nah, dengan ini yang itu dinilai ketika ada kepentingan mendesak dan lain sebagainya. Lalu terakhir mungkin dalam konteks ini juga terkait dengan ya mengaburkan kembali frasa kepentingan mungkin dalam konteks masyarakat ataupun pelaksanaan program pembangunan ya. Jadi saya pikir 3 hal itu menurut saya perlu kita perhatikan ya. Equality the law, kemudian melemahkan fungsi yudikatif yang dia bisa mengeluarkan putusan selah, termasuk ketiga pasal ini saya pikir apa yang masuk kategori program pembangunan dan kepentingan masyarakat. Itu mungkin pimpinan. Sedikit pandangan dari kami. Terima kasih. Oke. Saya pikir itu pandangan sebagai pewarna kita ya, sebagai dinamika dalam penyusunan. Tetapi sekali lagi bahwa undang-undang yang terkait dengan penyelesaian perselisihan yang kemudian nanti akan masuk kepada ranah pengadilan itu sama sekali ketika kita buat di sini tidak merendahkan atau mengurangi kekuatan yudikatif. Ya, justru putusan selah itu nanti akan dinyatakan dan tentu didasarkan kepada undang-undang ini, ya kan? Kalau belum melalui proses mekanisme administratif maupun non litigasi, pengadilan akan memutuskan, putusan selahnya akan memutuskan bahwa tidak menerima, ya artinya belum memenuhi daripada persyaratan material maupun formil yang dimana pengajuan ke pengadilan itu harus ya melalui tahapan yang namanya mekanisme administratif maupun non litigasi. Nah, justru ketika kita menyusun pasal 110 sampai 113 ini, Pak Dr. Gamal,
equality before the law ini berjalan. Artinya persamaan di mata hukum itu betul-betul terlihat jelas di mana pemerintah, di mana masyarakat. Ya, kemudian masyarakat akan kemudian antara kedudukan hukumnya itu sama, ya, equal. Jadi tidak bisa yang pegang data ini adalah pemerintah, kemudian pemerintah tidak bisa sewenang-wenang, ya kan? Karena sekarang ini dengan satu data Indonesia tentang bansos, satu contoh, tidak bisa lagi kayak kemarin, karena besok kalau ini sudah diketok sah, maka wali data nasional salah satunya adalah kepala desa atau pimpinan desa, dia punya data yang lebih valid, ya kan? Ada lagi yang dari geospasial, dia lebih valid lagi. Ini tidak lagi ada orang bisa ukurannya itu dengan kedekatan atau kepentingan-kepentingan sesaat, seperti itu. Ya, jadi bentuk proses mitigasi yang dimaksud oleh Dr. Gamal itu saya pikir pertanyaan yang menyeluruh terkait dengan penyelesaian sengketa. Tapi saya kira jawabannya itu. Pak Firman dulu, silakan. Pak Ketua, sebetulnya substansinya udah ketangkap ini. Yang diinginkan tadi saya dengan Pak Bidin adalah ketika terjadi dispute data, maka rakyat jangan jadi korban, katakanlah bantuan sosial, itu mereka tetap jalan terus, ada pengecualian di sini. Kan itu aja prinsipnya. Oleh karena itu kalau kita berdebat kan panjang ini, substansinya ada ketemu, kita rumuskan aja di TA supaya nanti kita bisa lanjut Iya, yang Pak, lain. iya, Pak. Itu Pak kan. Firman punya pandangan, Pak Bidin punya pandangan, termasuk Bu Ledi, Dr. Gamal, itu memang betul-betul kebutuhan dalam hal hasanah kita dalam membentuk aturan terkait dengan penegakan hukum, Pak. Ini memang baru 3 pasal aja kita sudah cukup lama, tapi menurut saya setelah kita lama pun harusnya efektivitasnya setelah pasal selanjutnya yang sudah normatif kita ketok, gitu loh. Tapi sekali lagi tidak mengurangi esensi bahwa bentuk tahapan-tahapan penyelesaian ini adalah bagian daripada penegakan hukum sebagaimana kultur kita, ya, kultur Republik Indonesia yang Pak Abidin kemarin 500 halaman sudah bikin disertasinya, ya kan gitu. Silakan. Izin Pak Ketua, sekedar penegasan aja. Karena sengketa dengan masyarakat itu, saya bayangkan itu masyarakat dalam posisi yang lemah, Pak. Ya, banyak fakta-fakta yang terjadi seperti Bu Ledi sampaikan tadi. Nah, justru itu yang harus menjadi diakomodasi sebagai pelindungan terhadap mereka. Nah, sengketa terhadap masyarakat ini, jadi masyarakat harus dapat pelindungan di undang-undang ini. Jangan sampai katakanlah dia yang berhak tidak mendapatkan pemulihan Saya potong, Pak haknya. Bidin. Apakah Pak Bidin sepakat kalau ini kan tentang program pemerintah pembangunan yang tidak ditunda, tidak tertunda akibat persengketaan penyelesaian. Apakah perlu tentang ayat 2 di pasal 113 ini tentang masyarakat? Betul, jadi begini maksud saya. Itu kan satu dengan kepentingan masyarakat tidak tertunda, tapi masyarakat yang melakukan upaya hukum di pengadilan, ini kan tentu pengadilan TUN kalau lihat ini, Iya. karena putusan Pejabat jabatan negara, ya. pejabat negara yang mengatakan datanya katakanlah 1000 yang miskin di Kabupaten A gitu loh. Tetapi dari 1000 itu ada yang gugat berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Oh, saya masuk tuh di situ, tapi kok saya nggak masuk? Katakan ada 50 orang misalkan. Nah, yang 950 haknya tetap dipenuhi, tapi nanti kalau dia menang putusan pengadilan tunnya memenangkan itu, pemulihan haknya juga harus dilakukan, Pak. Itu maksud saya. Nah, itu yang perlindungannya di situ maksud saya. Itu aja Pak Ketua. Kalau Pak Martin mau bicara. Ya, karena tadi saya lihat mau tunjuk tangan. Sekalian ini mumpung nyambung. Sebenarnya gini, kalau untuk menjamin juga proses pengadilan ini bisa bermanfaat putusannya apapun itu, kan kita bisa kasih ini konsepnya peradilan cepat Pak Ketua. Jadi misalnya itu harus ada putusan dalam jangka waktu 1 bulan, gitu loh. Jadi jangan juga urusan data 1 tahun, orangnya udah dirugikan gitu. Gitu aja sebenarnya.
menurut saya way out-nya Pak Ketua. Makasih. Terima kasih Pak Martin. Ya, jadi kalau saya tengok ke kanan, Pak Martin sekarang melengkapi, jadi kami 3 lawan 1, Pak. 3 orang pakai kacamata, 1 tidak pakai kacamata, Pak, sebelah kiri. Jadi udah, sudah mulai pakai kacamata juga sekarang. Udah mulai ikut. Baik. Coba kita pasal 114 ya terlebih dahulu. Nanti kita tidak 114 yang bukan yang ini, kita bikin baru 114, masih dalam bagian kelima. Ya, 114 bagian kelima terkait dengan peradilan cepat. Ya. Ini pasal baru ini. Ya, pasal baru. Coba dibuat klausulnya itu, peradilan cepat. Apanya? Sekarang aja. Sebentar Pak Ketua. Kan ini cuma sampai. Pak Ketua, kalau ada pengadilan cepat, dengan sendirinya gugur 113 itu Pak. Iya, dengan sendirinya itu. Jangan Pak, Bapak udah benar tadi. Enggak, saya itu usulan saya ini untuk katakanlah menjamin hak dari masyarakat dan juga pembangunan tidak terhambat. Tapi kalau pengadilan cepat dibatasi misalkan 1 bulan misalkan, selesai Pak. Nggak usah ada lagi pasal 113. Nanti dulu Pak Abidin, saya kasih tahu dulu Pak Abidin. Sabar dulu, tenang. Ya Pak Abidin baru cetak 500 halaman, Pak Abidin ini nggak tenang. Bukan, saya tadi kan mengusulkan, seingat saya pengadilannya harus cepat. Iya, peradilan cepat, betul Pak. Itu putusan pada tingkat awal. Ya kan, ketentuannya begitu Pak. Karena ini kan yang dimaksudkannya ini adalah apa? 113 sudah bisa memenuhi tentang bagaimana program pembangunan tidak terhambat. Tetapi kemudian kita berharap juga peradilan cepat, tapi secepat-cepatnya bukan 1 bulan selesai kemudian final. Tidak Pak, karena PT-UN maupun PN atau peradilan umum itu mengandung unsur yang namanya verset, upaya hukum terkait dengan banding, kasasi sampai dengan PK Pak. Nah jadi kalau misalkan putusan yang cepat itu, maka 1 bulan selesai jeder, tapi kemudian ada upaya hukum banding dan yang lain yang tidak tutup kemungkinan seperti itu, dan itulah maka ada yang namanya tentang pasal 112 tadi, coba lihat ke atas. Iya, jadi tetapi kita di sini mengisyaratkan, ya kan, nah ini tentang mana tadi yang tentang, 111 kehakiman, perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman di sini loh. Nah ini kan nanti ada kaitannya di sini nih Pak, ya. Tetapi kan kita berharap, Balik hari ini berharap agar peradilannya cepat kan gitu. Ya maka apakah ya kita buat pasal tersendiri baru 114 atau kita memasukkan kepada pasal 13, tapi kan nggak mungkin juga pasal 13 itu. Karena pasal 13 itu adalah intinya jangan menghambat kan begitu. Ya. Jadi pasal 114 kita sepakati dulu, coba kita cari dulu frasanya 114 gitu. Nah, sengketa melalui pengadilan ya, menganut sistem pengadilan, ya, pengadilan cepat. Nah itu coba silakan ditambahkan, dikurangi boleh. Pengadilan cepat sudah ada normanya di. Ada, ya sebagaimana. Nah, sebagaimana. Diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Nah ini masuk semua Pak, kepentingan kita semua, apa yang kita diskusikan pada hari ini itu masuk semua Pak Abidin punya. Oke. Perundang-undangan. Tanyanya sama Pak Abidin Pak Martin. Pak Abidin baru masih hangat-hangatnya dia. Lagi genit-genitnya. Oke, setuju? Ya setuju enggak? Orang setuju. Oke, sudah setuju ya. 115. Kami bacakan selanjutnya, reposisi pasal 113 menjadi 115. Bagian ke-6,
kekuatan hukum dan pelaksanaan putusan. Pasal 115 ayat 1, setiap kesepakatan atau putusan dalam penyelesaian sengketa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh para pihak. Ayat 2, pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap memperhatikan klasifikasi data dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kekuatan hukumnya, Pak. Ya, normatif ini, Pak. Kekuatan hukum kalau sudah inkrah wajib dilaksanakan oleh para pihak. Ayat 1. Setuju? Ayat 2. Pelaksanaan sebagaimana masuk pada ayat 1 tetap memperhatikan klasifikasi data dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi data maksudnya kan ini kan tentang data sengketanya, Pak. Jadi masing-masing sudah jelas itu kedudukannya ya. Rechtbetrekking namanya, kedudukan hukum klasifikasi data. Oke. 114. Selanjutnya, reposisi 114 ke 116. Ayat 1, dalam hal putusan tidak dilaksanakan, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, ketidakpatuhan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Kalau tidak dilaksanakan, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setuju? Setuju, Pak? Ayat 2, ketidakpatuhan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Nanti ada sanksi, Pak. Bab sanksi ada. Boleh silakan. Mau nanya aja, maaf ini karena orang nggak ngerti. Di ayat 1, dalam hal putusan tidak dilaksanakan, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum. Artinya dia jadi 2 kali ya, misalnya ternyata yang bersengketa dalam masyarakat, terus di pengadilan, ada keputusan tidak dilaksanakan, dia mengajukan upaya hukum lagi gitu ya? Saya nggak begitu paham, maksudnya itu begitu ya, TA ya? Wajib, Bukan, Pak. Pim. Wajib, Bu, wajib dilaksanakan, Bu. Enggak, maksudnya kan dalam hal putusan tidak dilaksanakan. Kan ini kan konteksnya putusan pengadilan. Putusan pengadilan selesai, sudah ada inkrah, tapi ternyata tidak dilaksanakan. Berarti pihak yang dirugikan, dia harus menempuh upaya hukum lagi. Berarti 2 kali ya? Kesian juga ya? Iya. Bingung saya, maksudnya belum Bukan, nangkap. Bu. Ibu Ya, harus memang nyatakan begitu. sekarang, setuju nggak? Enggak, ini enggak karena nggak ngerti, Ibu jangan makanya bingung. nanya dulu. Saya kasih keyakinan Apa Ibu, nggak saya supporting Ibu. Ibu kesian? boleh menyatakan tidak setuju. Kalau dia, ya memang harus ada jalan keluar. Iya. Tapi Ibu yang menyampaikan terlebih dahulu, Ibu tidak setuju ya? Enggak, Nah, jangan saya begitu. sepakat, Ibu tidak setuju, saya juga tidak setuju. Nah, gitu. Ya kan? Jadi ayat 1 dalam hal putusan tidak dilaksanakan pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, berarti kan 2 kali lagi. Berarti inkrahnya itu tidak final, tidak binding dia. Ya, oke. Ntar dulu Pak, biar nggak usah nanya siapa Pak, yang penting enggak ada Pak. Di sini kita tiada dusta di antara kita Pak. Oke, jadi pasal 116 ayat 1 dan ayat 2, saya pikir ini apakah kita hapuskan saja? Ayat 1-nya, ayat 2 juga sama. Ketidakpatuhan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dikenai sanksi sesuai dengan ya. Ayat 2-nya aja udah. Ya. Kalau soal bandingan itu kan Jadi 116 itu tidak pakai ayat, hanya isinya ketidakpatuhan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Setuju? Setuju? Oke. Selanjutnya, pasal 115 yang direposisi menjadi pasal 117. Ayat 1, penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ayat 2, sistem penyelesaian sengketa terintegrasi nasional digunakan untuk A. Pengajuan sengketa, B. Pertukaran dokumen, C. Pemantauan proses, dan D. Pencatatan hasil penyelesaian sengketa. Ayat 3, sistem penyelesaian sengketa
wajib memenuhi prinsip interoperabilitas data. 4. Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan standar data, metadata, dan kode referensi yang ditetapkan dalam kebijakan SDI. Ayat kelima, pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelesaian sengketa wajib memperhatikan A. Keamanan informasi, B. Pelindungan data pribadi, dan C. Klasifikasi data. Oke. Pasal 117 berarti ya? 117 berarti ini ya? Oke. Ayat 1, penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini maksudnya dalam sengketa yang mana nih? Sengketa semuanya ya? Yang harus dijelaskan nggak kira-kira? Memang sekarang kalau di pengadilan itu e-court ya sebagai elektronik, tapi itu kan pengadilan. Apakah yang dimaksud di sini adalah penyelesaian sengketa melalui mekanisme administratif atau ada non litigasi? Izin pimpinan terkait dengan SPBE, ini sebenarnya masih draft yang lama. Kalau sesuai dengan kesepakatan di panja rapat-rapat sebelumnya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini diganti menjadi sistem pemerintahan digital. Artinya menyesuaikan dengan sistem digital yang berbasis digital. Karena pemerintah bisa jadi pada suatu saat SPBE yang saat ini digunakan oleh pemerintah bisa jadi berubah namanya. Oke, dirubah digital. Tapi kemudian sistem pemerintahan berbasis digital ini ada nggak dalam ketentuan umum? Ada nggak? Ya? Kalau tidak ada kita buat, tapi ditangguhkan dulu. Buatnya nanti setelah rapat selanjutnya. Iya, coba dilihat dulu deh. Sama ini Pak Ketua. Belum ada ya? Oke. Kalau itu ditunda ya? Kita sepakat? Oke, lanjut Pak Martin, silakan. Pak Ketua izin, ini kita kan baru dapat masukan dari BSSN ya kemarin ya. Nah, saya lagi nyari ini bagian mana lagi yang ada sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digital ini, termasuk pada saat sengketa ini. Menurut saya ini perlu ada prinsip yang harus diperhatikan, itu masalah kedaulatan data nasional, Pak Ketua. Karena kemarin waktu kita RDPU itu kan concern dari BSSN adalah mayoritas dari root data yang ada di Indonesia ini, bahkan kalau saya tidak salah ingat sekitar 90-an% itu masih ada di asing. Jadi kita juga harus mendorong supaya root sistem data kita itu berada di dalam negeri. Gitu, supaya jangan nanti kemudian ketika sengketa dan segala macam seperti ini, kita harus menyocokin data yang rootnya itu ada di luar negeri. Nah itu nanti TA coba tolong lihat, termasuk bagian yang udah putus, supaya ditambahkan prinsipnya itu ada kedaulatan data nasional gitu. Jadi maksud Pak Martin di sini bahwa terkait dengan data, ternyata juga ditemukan data tersebut tidak menjadi kewenangan penuh kita. Iya. Masih ada pengaruh dari luar negeri. Akarnya di sana. Di luar negeri, Iya. ya kan? Oke. Nah ini berarti kita bicara tentang kedaulatan data. Nah nanti ada bab kedaulatan data yang sebelumnya apakah itu mirip-mirip dengan kedaulatan data atau Dewan Data Nasional, itu kayaknya lebih tepat ke sana nanti.
Ya, dibuat frasa itu, tapi tidak sekarang ya. Tidak sekarang, Tidak. Ini masih dalam tahapan kita bicara kekuatan hukum dan pelaksanaan putusan ya. Udah tadi itu sudah masuk itu, tapi ini nanti akan menjadi bagian yang nanti akan kita isi ya klausulnya. Karena ternyata data itu ada juga yang dari luar negeri, di luar negeri seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut dulu Pak Martin ya. Ini pasal 117 yang tadi sudah dijadikan catatan tadi Tia. Ayat 1, penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui sistem pemerintahan berbasis digital. Setuju? Izin Pak, izin Ketua. Ya, ini maksudnya gini Pak Ya, Jenderal. saya Aku kasih tahu setuju. dulu Pak Jenderal nih. Saya setuju, bukan Oke. berarti saya menolak, bukan. Saya sampaikan penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui sistem berbasis digital itu harus diberi penjelasan supaya orang tahu apa Iya. yang maksud ini. Iya, ketentuan umum nanti harus Ya, dibuat. di ketentuan umum atau di penjelasan ayat gitu Ketua. Supaya orang nggak bingung apa maksudnya berbasis digital itu. Iya. Demikian pimpinan, Siap. terima kasih. Oke, ya nanti kita lebih condong ke ketentuan umum, karena kalau penjelasan itu kan kita nggak boleh buat norma Pak. Dia hanya menjelaskan arti, iya ketentuan umum ya. Oke, intinya sekarang ayat 1 setuju kita Pak? Ayat 2, sistem penyelesaian sengketa terintegrasi nasional digunakan untuk, ayat 2 ya, untuk pengajuan sengketa, pertukaran dokumen, C. Pemantauan proses, dan D. Pencatatan hasil penyelesaian sengketa. Artinya begini Pak, ini kalau terintegrasi nasional, maka setiap orang bisa melihat bila mana terjadi sengketa. Setiap orang bisa melihat melalui proses digital, ya, melalui informasi teknologi, kapan itu sengketa dimulai, A. Pengajuan sengketa, kemudian bagaimana cara penyelesaian sengketa mekanisme administratif, artinya apa? Masing-masing punya dalil. Nah dalilnya itu melalui dokumen, itu yang disebut dengan pertukaran dokumen. B. C. Proses perjalanan pelaksanaan bagaimana sehingga ada keputusan sampai kemudian ada penyampaian dalil-dalil tadi, itulah namanya C. Pemantauan proses. Nah kemudian D. Baru hasil penyelesaian sengketa, dan itu juga diketahui oleh umum melalui data pemerintah berbasis digital yang terintegrasi secara nasional, seperti itu. Ayat 2, apakah Bapak Ibu dapat menyetujui? Ya, Ketua, boleh disilakan. ya, saya setuju, tapi ada yang mau diingatkan saja, sisa karena saya agak lupa. Kalau di RPJMN, terminologinya SPBE atau SPBD? Kan kita ada rujukannya. Karena ada beberapa di RPJP ditulisnya pemerintahan digital. Terus ini kita mau merujuk yang mana supaya nanti kita rujukannya lebih enak gitu aja sih, lebih tepat gitu. Itu aja sih. TA mungkin silakan TA. Iya, karena ini yang menggantikan digital ini TA. Jadi TA bisa jawab. Silakan. Pasti. Jangan nyerah TA, jangan nyerah. Sebentar lagi jam 12. Izin pimpinan, kalau di pasal-pasal sebelumnya kita konsisten kalau menyebut pemerintahan itu pemerintahan digital. Ya. Jawabannya gimana tadi? Oh iya. Artinya tetap kita sistemnya pemerintah berbasis digital. Bu. Iya. Minta maaf karena di beberapa pembahasan ada yang SPBE sebutnya, padahal RPJP-nya digital, berarti benar kan? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, izin pimpinan, Ya. Ini kan kita bicara sengketa ini ya. Sistem penyelesaian sengketa terintegrasi nasional digunakan untuk pengajuan sengketa, oke, pengajuan sengketa itu. Kemudian pertukaran dokumen sengketa juga berarti ini. Iya kan? Nah kalau ada sengketa semua terus sengketa, jangan ada pertukaran dokumen seolah-olah semua dokumen gitu loh. Pemantauan proses sengketa dan penyelesaian sengketa, semua diakhiri dengan sengketa supaya kita nggak salah misunderstanding. Demikian pimpinan. Jadi tambah sengketa semua di B sama C gitu. Terima kasih. Tapi begini Pak, di ayat 2 itu sudah jelaskan sistem penyelesaian sengketa terintegrasi nasional digunakan untuk gitu Pak. Jadi intinya
pengajuan sengketa itu sendiri. Pertukaran dokumen yang disengketakan, harusnya begitu Pak. Oh, ditambah begitu. Nah, karena tidak semua dokumen itu sengketa. Kenapa semua nggak sengketa? Jadi pengajuan dokumen yang disengketakan. Yang ketiga, pemantauan proses sengketa. Karena semua ini proses sengketa gitu loh. Oke. Karena semua ada juga dokumen yang tidak disengketakan. Gila, dalam banget ya. Benar-benar dalam itu. Gimana Bapak Ibu, setuju dengan Pak Jenderal tadi? Oke. Dalam ya dia. Oke. Silakan. Pertukaran dokumen yang disengketakan. B. Itu jadi kan jelas. Cantik baru datang. Udah dari tadi. Oke. Sistem penyelesaian sengketa terintegrasi nasional digunakan untuk A. Pengajuan sengketa, B. Pertukaran dokumen yang disengketakan, C. Pemantauan proses sengketa, dan D. Pencatatan hasil penyelesaian sengketa. Setuju? Ayat 3, silakan. Udah ya, dibacain. Ayat 3, sistem penyelesaian sengketa wajib memenuhi prinsip interoperabilitas data. Betul kan? Karena ini memang prinsipnya BSDI, undang-undang ini ya. Oke. Ayat 4, interoperabilitas bagaimana masuk pada ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan standar data, metadata, kode referensi yang ditetapkan dalam kebijakan. Waduh, pusing saya. Dalam kebijakan SDI, ya. Satu data Indonesia. Ya, setuju? Ini interoperabilitas data begitu ya memang. Oke. Izin pimpinan, apa perlu ditambahkan klausul dengan tetap menghormati independensi sistem elektronik lembaga yudikatif? Ini kan kita ambil umum dulu. Lembaga yudikatif itu kan lembaga peradilan. Ya. Mereka kan tetap berjalan tentang ekornya. Ya, kalau tentang bahwa yang ini dimaksud ini bisa jadi ini bukan hanya di pengadilan. Kalau di pengadilan ekornya sudah ada sendiri. Oke. Ya Maksud saya kan? itu apakah dia tidak mempengaruhi akhirnya dari Tidak. ekor yang tidak? Tidak. Baik, pimpinan. Tetap berjalan, tetapi sekarang mekanisme untuk penyelesaian sengketa yang mekanisme administratif dan non litigasi itu undang-undang ini harus menetapkan ada satu nanti yang sistem terintegrasi tadi berbasiskan elektronik maupun digital itu diselesaikan melalui proses mekanisme tadi itu. Artinya kita menyiapkan sarana elektroniknya itu. Ya. Jadi nggak mungkin bersengketa sama pengadilan. Iya, enggak. Kalau pengadilan tetap udah ada ekornya mereka. Ya. Oke, lanjut. Yang mana tadi ya? Sudah ini setuju tadi ya? Setuju ya? Sistem berbasis elektronik ini udah jadi diganti kan nih? Ayat 5 nih. Digital. Iya. Digital. Pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis digital dalam penyelesaian sengketa wajib memperhatikan A. Keamanan informasi, B. Perlindungan data pribadi, dan C. Data klasifikasi data. Izin pimpinan, yang Iya. nomor 5 ini kalau kita urut-urutannya harusnya A itu klasifikasi data. Ada yang sangat rahasia, kemudian yang kedua rahasia ya. Yang kedua apa? Klasifikasi itu sangat rahasia, terbatas dan data. Yang baru kedua tentang keamanan informasi. Yang ketiga baru pelindungan data pribadi. Jangan terakhir yang klasifikasi data. Karena itu sangat rahasia banget itu di situ. Izin pimpinan, kalau boleh diputar reposisi keamanan data, baru terakhir pelindungan data pribadi. Itu digitalnya huruf Oke. D tuh, digitalnya D-nya huruf Jadi D. dirubah klasifikasi data, Keamanan informasi, Ya. dan terakhir baru pelindungan data pribadi. ya, dan digital tadi di huruf besar tuh, Pak Martin bilang tadi huruf besar, digital. Digital. Ayat nomor 5, ayat 5. 5, digital. Enggak, itu semua huruf kecil apa huruf besar? Di KU. Sistem pemerintahan berbasis digital ini tidak masuk di dalam KU sehingga penulisannya kecil. Bukan, nanti kan harus ada Nanti di KU. ditambahin KU kan? Ya, harus dibuat huruf besar. Ntar lo Dari sekarang. edit lagi. Digitalnya huruf besar karena nanti akan dibuat di KU. Pada rapat selanjutnya, TA sudah harus siap itu KU-nya. Iya. Nah, ini Pak Ketua izin yang tadi saya katakan, apa perlu kita tambahkan kedaulatan data? Kedaulatan ini kan masih dalam sengketa, kedaulatan data nanti di bab yang sebelumnya. Oh gitu. Enggak bisa di sini.
Kedaulatan data itu di dalam DDN nanti tuh. Bagian babnya DDN, bagiannya kedaulatan data. Gitu. Nanti TA bertugas untuk menyusun tentang kedaulatan data ya. Berarti dibikin satu ini aja ya? Iya, ini terkait dengan data yang ada di luar negeri. Satu bagian khusus ya? Iya. Penyelenggaraan, jadi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis digitalnya itu, BSDI ya? SDI, bukan SPBD-nya. Ya. Izin pimpinan terkait dengan kedaulatan data, sesuai serta masukan dari beberapa rapat panja terkait dengan keamanan data juga. Yang pertama, prinsip kedaulatan data itu sudah masuk di pasal kedua. Pasal? Pasal 2 tentang prinsip penyelenggaraan SDI. Itu Iya, yang pertama. kalau sudah ada pasal 2-nya, Pak Martin, ada pasal 2-nya, nanti ditambahkan terkait dengan data luar negeri. Ya, yang terkait dengan itu sesuai dengan rapat panja untuk memerintahkan kepada tenaga ahli merumuskan tentang sistem blockchain, itu sudah kita rumuskan di pasal 53 yang ada di draft Bapak. Cuma kan ini kita mau menyelesaikan sampai selesai dulu. Artinya belum diputuskan ke panja kan? Belum kan? Belum diputuskan Iya, di panja, tetapi kami sudah membuat rumusan Iya. bagaimana sistem blockchain Iya. ini tetap memperhatikan kedaulatan data. Oke. Itu sudah kita rumuskan. Oke. Pokoknya intinya ini kita selesaikan dulu ini, nanti itu kita balik ke sana. Iya. Oke, setuju? Bapak Ibu? Ya. Pasal 118. Selanjutnya pasal Izin pimpinan, apakah memungkinkan kita tambahkan ya ayat tambahan misal kegagalan dalam menjamin keamanan informasi sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya. Kegagalan dalam menjamin keamanan informasi dan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang mengakibatkan kebocoran atau kerusakan data sengketa dikenai sanksi administratif berat hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana, Dok? Jadi setelah ayat 5 ini saya mengusulkan tambahan kegagalan dalam menjamin keamanan informasi dan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang mengakibatkan kebocoran atau kerusakan data sengketa dikenai sanksi administratif berat hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan undangan berlaku. Ayat 6 berarti coba ayat 6 dulu coba. Iya. Iya. Kegagalan dalam menjamin keamanan informasi dan pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang mengakibatkan kebocoran atau kerusakan data sengketa dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketentuan peraturan undang-undang diganti dengan ketentuan undang-undang ini. Ini mungkin juga dicek juga Mas Dro. Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ini kan ada pengaturannya juga. Jangan sampai nanti ada dua ini yang berbeda, dua pasal yang berbeda mengatur tentang sanksi di sini. Pak Ketua mau mendalami tadi kan Pak Firman mengingatkan supaya nggak tumpang tindih. Ini kan konteksnya penegasan bahwa ini orang lagi bersengketa, terus ternyata data sengketanya dia bocor ketika kan meskipun disebutkan bahwa harus
memperhatikan klasifikasi data, keamanan informasi, pelindungan data pribadi, tapi terus kemudian gagal dijamin selama proses sengketa. Maka kemudian memang harus ada sanksi bagi orang yang membocorkan proses sengketa. Jadi bukan di luar proses sengketa, yang ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan itu karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena dia bisa jadi nanti ketemunya PDP, bisa jadi ketemunya dengan undang-undang lain gitu yang jadi Harus undang-undang ini. perundang-undangan. Undang-undang ini. Di sini clear dijelaskan. Iya, ada, nanti ada sanksi pidananya, ada sanksi administrasinya, ada. Gitu loh. Ketentuan undang-undang ini, nggak perlu perundang-undangan kalau itu. Nah, itu klausulnya. Oke? Izin pimpinan. Iya. Pimpinan. Jadi kalau mau menambahkan sesuai dengan ayat 5 ya, kegagalan dalam menjamin keamanan klasifikasi data, keamanan informasi dan pelindungan data pribadi harus lengkap, Pak Kamal, supaya ya lebih enak gitu kan, karena kita bicara tentang ayat 5 atau kerusakan yang mengakibatkan kebocoran atau kerusakan data sengketa dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan ini, kan gitu, peraturan undang-undang ini. Artinya ayat 5 ini sengketa tapi bocor, kan gitu. Sengketa tapi bocor maka dikenakan. Nah, mudah-mudahan ini tidak berulang lagi di ayat berikutnya. Bukan masalah sengketa, bocor bukan masalah sengketa, ada sanksinya. Ini bocor karena sengketa, kan gitu. Ya, Ibu Lydia, bukan Ibu Lydia loh ya, Ibu Lydia. Ibu Lydia, makanya. Jadi saya kira jadi lengkap aja dituliskan kalau memang Dr. Kamal ini mau menambahkan yang ini. Saya setuju di sini. Terima kasih pimpinan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Saya ulang. Kegagalan dalam menjamin keamanan klasifikasi, keamanan informasi, dan klasifikasi data, data pakai data. Keamanan informasi dan perlindungan data pribadi sebagai masuk pada ayat 5 yang mengakibatkan kebocoran atau kerusakan data sengketa dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ini kalimat yang paling lengkap yang pernah saya tahu. Pak Ketua, maaf. Pasal ayat 6 ini kalau dipakai kegagalan ini kayaknya tidak cocok begitu, Pak. Jadi bukan, kalau mau dipakai pasal ini bukan kegagalan, tapi kebocoran data dari pasal yang di atas, pasal 5, itu baru kita kenakan sanksi. Kalau pakai kata kegagalan sepertinya kok tidak cocok begitu. Iya, tapi kan bahasanya harus tegas di situ, jangan kegagalan. Kebocoran informasi yang diakibat pasal yang 5 itu dibuat tindakan. Iya, jangan pakai kata kegagalannya. Terima kasih. Yang membuat gagal kan siapa? Jadi kita buat pasal itu kan ketentuan perlindungan data di pasal 5 itu dijamin, bukan kegagalan. Tapi bisa saja orang gagal ini kan bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Gitu. Artinya ada yang sengaja mau membocorkan, bukan. Iya, ini nggak boleh. Ini kan sengketa itu kan bisa saja orang hacker apa, kita nggak bisa, orang lain yang ngambil, bukan dia, bukan kegagalannya begitu. Masih Ketua. Izin pimpinan, mungkin untuk ayat 5 supaya linier dengan ayat 6 itu wajib memperhatikan diganti wajib menjamin.
Lanjutkan di ayat 6, kegagalan dalam menjamin. Pak Ketua, gini, izin Pak Ketua, ini biar simple ayat 6 ini, setiap orang yang mengakibatkan kebocoran atau kerusakan data sengketa, gitu aja, dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Jelas. Jadi mau itu gagalnya apa nggak ada urusan, pokoknya dia mengakibatkan kebocoran. Lebih simpel juga ayatnya. Makasih Pak Ketua. Nanti dulu jangan dihapus dulu yang 6 itu. Ini ada alternatif. Kalau memang kita tidak ingin mengenakan kegagalan, ya, maka ada alternatif setiap orang yang mengakibatkan kebocoran dan kerusakan data sengketa sebagai masuk pada ayat 5 dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Gimana? Setiap orang atau orang per orang atau gimana ya? Setiap orang. Terminologi hukumnya lah. Setiap orang. Yang mana Oke. kita pakai? Kita pakai yang mana? Pak Tony kan gagal dia. Oke, Pak Gamal, ayat Pak Gamal, yang pengusul. ini intinya sama dengan yang Pak Gamal punya ini, pikiran, ya. Ya, hanya saja dia tidak secara langsung linear dalam konteks mengakibatkan kebocoran atau kerusakan data. Karena sebetulnya kan variabel dari pelindungan data pribadi tadi di ayat 5 boleh ayat 5 sedikit, itu kan sebenarnya bukan hanya kerusakan dan kebocoran data. Tapi kan banyak yang harus jamin dalam keamanan informasi. Apakah kita bisa langsung linear di aspek tersebut mungkin pimpinan? Apakah jenis-jenis kegagalan itu hanya kerusakan dan kebocoran data? Ataukah ada pelanggaran penyalahgunaan tadi di luar kebocoran dan kerusakan? Tapi akan lebih linear ketika kita setiap, mungkin boleh turun ke yang ayat baru ya? Bisa turun ke ayat yang baru? Turunin, dinaikkan apa turunkan? Turunkan, ya. Dinaikkan namanya itu. Mungkin lebih kalau kita bisa linear kan lebih baik. Jadi setiap orang yang mengakibatkan kegagalan dalam menjamin keamanan informasi bla 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 seperti yang di pasal 5 yang melakukan ya. Atasnya setiap orang yang melakukan ya. Melakukan kegagalan, aduh, kok melakukan kegagalan ya, gak enak ya kalimatnya. Atau setiap orang yang gagal menjamin. Gagal, enggak gagal kan kalimat aktif. Jadi gini Pak Gamal, Pak Dr. Gamal, Pak Jenderal sebentar. Yang dimaksud oleh Pak Dr. Gamal ini adalah siapa, badan apa yang menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa mekanisme administratif, itu adalah yang harus menjamin, itu loh. Nah, Pak Martin punya pandangan lain lagi.
tidak hanya sebagai badan mediatornya yang menjamin, tapi semua yang terlibat itu yang mengakibatkan kegagalan sehingga itu dapat dikenakan sanksi, gitu loh. Nah maka untuk menyatu padukan ini, menurut hemat saya kegagalan ini sudah harus kita hapuskan, tetapi tetap konsep berpikir Pak Dr. Gamal kita pakai. Hanya yang kena sanksi ini setiap orang, bukan yang si mediator ini. Dalam hal ini yang kita harus tentukan lagi dalam pasal ini, siapa sebenarnya nih mekanisme administratif, di badan siapa, di badan mana penyelesaian sengketa administratif BSDI kan? Nah itu, udah ada belum pasalnya? Udah ada, pasal berapa? Jadi kalau kegagalan menjamin ini berarti kegagalan BSDI, hanya sebatas itu gitu loh Pak Gamal. Tapi ketika Pak Martin menyampaikan bahwa setiap orang yang dapat merusak gitu loh, atas jaminan tadi di ayat 5, itu dapat dikenakan sanksi gitu loh. Nah ini saya pikir petunjuk ini harus kita, itu sudah ada tadi, pasal 104 tuh tadi. BSDI tadi udah. Fasilitasi oleh BSDI sesuai dengan kewenangannya, itu ayat B, ya kan? Pasal 105 tuh. Udah ada. Di pasal 105 itu sengketa difasilitasi oleh BSDI. Jadi tujuan saya ini menyampaikan BSDI ini supaya menunjukkan bahwa Pak Gamal ini sebenarnya punya orientasinya adalah kalau tidak ada jaminannya, ya artinya kegagalan menjamin itu, BSDI kena sanksi gitu loh. Nah, tetapi untuk lebih memiliki satu kemanfaatan dan sustainabilitas jaminannya, Pak Martin punya pandangan setiap orang, siapapun. Iya. Bukan badannya. Mau jadi gitu Iya, siapapun. sepakat pimpinan. Hanya BSDI. Iya, bukan hanya BSDI. Yang bersengketa ini. Nah itu, pikirannya Pak Dr. Gamal kita pakai, tetap ada jaminan. Ya, kalau tidak bisa menjamin, maka itu harus dihukum, dikenakan sanksi. Nah tetapi kita tambahkan lagi oleh Pak Martin tadi setiap orang, gitu aja. Tapi pokok pikirannya Pak Gamal dipakai, tetap ada di sini, sudah, begitu. Surabaya nih Pak. Ya saya tahu dia dari Surabaya, gitu. Oke? Jadi mana Pak ya Pak? Setiap orang yang melakukan kegagalan dalam menjamin, bukan ini, kalau kegagalan ini bukan setiap orang Pak Gamal, ya. Menurut hemat saya tidak perlu menggunakan frasa kegagalan, ya kan? Setiap orang yang tadi mana ya? Iya, yang mengakibatkan itu tadi. Jadi, Nah, pertanyaan Pak Gamal tadi bagus Pak. Apakah hanya kebocoran dan kerusakan data yang disebut dengan gagal? Itu. Ini tadi enggak, Pak, pertanyaan bagus. kalau pakai kegagalan itu kan karena dia ayat 5 Pak. Pak Jamal ini kan juga bicaranya itu tadi. Ayat 5 mana ayat 5? Coba buka deh. Nah, pemanfaatan sistem berbasis digital dalam penyelesaian sengketa wajib menjamin. Kan ini, Ya, kita udah sepakat itu kan? betul. Klasifikasi data, keamanan informasi, perlindungan data pribadi. Nah, siapa yang menjamin ini? Yang menjamin ini adalah penyelenggara, fasilitasi, yang namanya si BSDI. Gitu loh Pak. Nah, tetapi ketika ayat 6 itu ada, bagaimana kemudian ketika ini gagal dan sebagainya, kita sudah ambil semuanya, tidak perlu lagi kita bicara kegagalan. Tapi kita bicara siapa? Setiap orang. Barang siapa atau setiap orang yang mengakibatkan kebocoran dan kerusakan data sengketa sebagaimana pada ayat 5 yang sudah dijamin nih oleh BSDI dikenai sanksi. Sekalipun itu BSDI juga. Jadi meliputi semuanya gitu loh, Pak Gamal. Clear? Oke? Clear, oke. Oke. Saya ketok ya? Oke. 12 lewat, satu lagi yang terakhir. Kita udah lewatin 12, tapi ini yang terakhir 118 Pak. Ya ini penutupan Pak. Saya bacakan selanjutnya pasal 118, reposisi dari pasal 116. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 117 diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, setuju? Setuju? Maka kita akhiri dengan pasal 118. Selanjutnya ke depan, rapat ke depan itu tentang bab larangan
kemudian bab ketentuan pidana, dan bab ketentuan peralihan. Ya. Jadi tinggal 3 bab lagi, yang masing-masing bab hanya 3 sampai 4 pasal. Nanti balik lagi, kita akan kembali lagi ke dari awal, ya, apa yang kemarin kita tangguhkan. Kita tangguhkan, semua kita rapikan kembali. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.